Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan modul pertemuan 2 mata kuliah statistika tentang notasi sigma dan dasar-dasar statistika. Kelompok 2 beranggotakan 6 orang, yaitu Nanda Mengga Yuliana, Hani Putri Pertiwi, Raden Emir Alparis, Satjadi Poera, Ilham Ruhnadi, Nurrohman Romadoni, Sultan Paujan Nugraha. Oke, dalam matematika, notasi sigma adalah penjumlahan dari suatu urutan bilangan, apapun hasilnya adalah jumlah atau total mereka. Statistika adalah ilmu yang bersangkutan dengan suatu data. Kita ke rumus. Ini ada rumus notasi sigma. Sigma xi, i dari 1 sama dengan n. Aturan penjumlahannya, ini ada contoh A, yaitu sigma xi plus yi plus zi, i dari 1 sampai dengan n sama dengan sigma xi, i dari 1 sampai dengan n plus sigma yi, i dari 1 sampai dengan n plus sigma zi, i dari 1 sampai dengan n. Ini yang contoh duanya. Sigma k xi, i dari 1 sampai dengan n sama dengan k sigma xi, i dari 1 sampai dengan n. K sama dengan bilangan konstan. Lanjutan yang C. Sigma k, i dari 1 sampai dengan n sama dengan k plus seterusnya sampai nk. D. Sigma xi kurang k kuadrat, i dari 1 sampai dengan n sampai dengan xi kuadrat kurang 2k xi plus k kuadrat, i dari 1 sampai dengan n. Yang ke E. Sigma yi kurang a kurang b xi, maka i dari 1 sampai dengan n sampai dengan sigma yi, i dari 1 sampai dengan n minus na minus b sigma xi, i dari 1 sampai dengan n. Itu adalah rumus notasi sigma. Oke, di sini ada distribusi frekuensi. Di sini tuh tujuannya untuk mengatur data kontak atau belum dikelompokkan ke dalam bentuk yang rapi tanpa mengurangi inti informasi yang ada. Di sini ada distribusi frekuensi. Distribusi frekuensi adalah yang merupakan penyusunan data ke dalam kelas-kelas tertentu, di mana setiap individu atau item hanya termasuk ke dalam salah satu kelas tertentu saja. Distribusi frekuensi kategorial adalah pengelompokan data berdasarkan kategori-kategori tertentu. Biasanya disajikan dengan grafik batang, lingkaran, dan gambar. Frekuensi numeral adalah pengelompokan data berdasarkan angka-angka tertentu. Biasanya disajikan dengan grafik histogram. Istilah dan distribusi frekuensi. 1. Yaitu ada kelas. Kelas adalah penggolongan data yang dibatasi dengan nilai terendah dan nilai tertinggi yang masing-masing dinamakan batas kelas. Yaitu ada started class. Limit adalah batas-batas kelas yang tertulis dalam distribusi frekuensi. Terdiri dari lower class limit, yaitu batas bawah kelas, dan upper class limit, batas atas kelas. Dan class boundaries, tepi kelas adalah batas kelas yang sebenarnya. Terdiri dari lower class boundary, batas bawah kelas yang sebenarnya, dan upper class boundary, batas atas kelas yang sebenarnya. Kedua itu ada kelas terserah atau panjang kelas atau lebar kelas, merupakan lebar dari sebuah kelas dan dihitung dari perbedaan antara kedua subkelasnya. Yang ketiga ada midpoint atau kelas mat.
Titik tengah merupakan rata-rata hitung dari kedua batas kelasnya atau subkelas ini. Dan di sini ada penyusunan distribusi frekuensi. Satu, ada memba array data atau data terturut atau yang bila diperlukan saja. Kedua itu menentukan rang atau jangkauan, selisih antara nilai yang terbesar dengan nilai yang kecil. Yang ketiga itu menentukan banyaknya kelas dengan mempergunakan rumus Stargate K sama dengan 1 tambah 3,3 plus N, di mana K sama dengan banyaknya kelas dan N sama dengan jumlah data yang diobservasi. Keempat, ada menentukan interval kelas. 1 sama dengan R per K. 5, menentukan batas-batas kelas TBK sama dengan BBK dikurangi 0,5, yaitu skala terkecil. Tak sama dengan bak tambah 0,5, skala terkecil. Panjang interval kelas sama dengan tak dikurangi TBK, yaitu keterangannya TBK dikurangi tepi bawah kelas BBK sama dengan batas bawah kelas tak sama dengan tepi atas kelas bak sama dengan batas atas kelas. Yang keenam itu menentukan titik tengahnya sama dengan 1/2 batas atas kelas plus bawah kelas. Ketujuh, membasiskan data ke dalam kelas-kelas yang sesuai dengan memakai sistem tali atau turus. 8, menyajikan distribusi frekuensi. Isi kolom frekuensi sesuai dengan kolom tali atau turus. Contoh, diketahui data mentah belum dikelompokkan. Nilai ujian statika 50 mahasiswa sebagai berikut. Ditanyakan, buatlah distribusi frekuensi untuk data di atas. Contoh 55, 48, 22, 49, 78, 59, 27, 41, 68, 54, 34, 80, 68, 42, 73, 51, 76, 45, 32, 53, 66, 32, 64, 47, 76, 58, 75, 60, 35, 57, 73, 38, 30, 44, 54, 57, 72, 67, 51, 58, 25, 37, 69, 71, 52, 25, 47, 38, 59, 56. 4. Jenis distribusi frekuensi. Distribusi frekuensi kumulatif, distribusi frekuensi relatif, distribusi frekuensi kumulatif kurang dari atas, distribusi frekuensi kumulatif lebih dari bawah, distribusi frekuensi kumulatif relatif. Mengaktifkan analisis tool patch pada Excel 2003. 1. Pada menu utama, pilih Tools. 2. Pilih Add-ins. Beri tanda cek pada analisis toolpack, kemudian klik OK. Mengaktifkan analisis toolpack pada Excel 2007. Klik Office Boot. Pilih Excel Office 2. Pilih Add-ins 3. Pilih Major. Pilih Excel Add-ins, lalu klik Go. 3. Berikan tanda cek pada analisis toolpack, kemudian klik OK. Mengaktifkan analisis toolpack pada Excel 2010. Pilih menu File, pilih Option, pilih Excel Office, pilih Add-ins, pilih Message, pilih Excel, lalu klik Go. Berikan tanda cek pada analisis toolpack, kemudian klik OK. Membuat tabel distribusi frekuensi menggunakan SPSS terbagi menjadi dua tahap. Yang pertama ada transformasi data atau record, yang kedua statistik deskriptif. Yang pertama itu record atau transformasi data terbagi menjadi 10. Yang pertama ada definisikan variabel data, misal X. Yang kedua datanya. Yang ketiga klik menu transfer, pilih record, pilih into di variabel. Yang keempat, masukkan variabel data pada input variabel. Kelima, ketik nama variabel baru, misal X1, dan klik change. 6. Klik out and new values. 7. Isikan kelas-kelas sesuai yang diinginkan pada kotak range. Ke-8, masukkan ke kotak old new. Ke-9,
Kemudian ketik nilai baru, misal kelas 1 untuk 0 sampai 14 dan seterusnya. Yang terakhir itu adalah klik continue. Next, distribusi frekuensi. Yang pertama itu ada klik menu analis, kedua pilih deskriptif, statis, dan pilih frekuensi. Ketiga ada masukkan variabel baru, buka kurung X1, tutup kurung, ke dalam kotak variabel S. Keempat di sini ada klik statis dan klik ukuran statis yang diinginkan dan klik continue. Yang kelima itu ada klik chart, pilih histogram dan klik continue. Keenam, klik OK, hasilnya bisa dilihat pada output viewer. Yang pertama di sini ada data view dan ini gambarnya. Ya, di sini gambar kedua ada record dialog dan gambar ketiga yaitu udah jelas frekuensi dialog. Ukuran gejala pusat data belum dikelompokkan. 1. Rata-rata hitung adalah nilai yang mewakili kelompok data. 2. Rata-rata ukur atau geometri dari sejumlah n. Nilai data adalah akar pangkat n dari hasil kali masing-masing nilai dari kelompok tersebut. Rata-rata harmonis dari seperangkat data X1 sampai dengan X2. Xn adalah kebalikan rata-rata hitung dari kebalikan nilai-nilai data. Rata-rata tertimbang jika nilai dari Xi mempunyai timbangan Wi adalah X sama dengan Xi, Y sama dengan Wi. Median adalah suatu ukuran pemusatan yang menempati posisi tengah jika data diurutkan menurut besarnya. Modus adalah nilai yang paling sering muncul dari serangkaian data atau yang mempunyai frekuensi paling tinggi. Kuartil adalah fraktil yang membagi seperangkat data menjadi 4 bagian yang sama. Kuartil Xi sama dengan nilai yang ke I n plus 1 bagi 4. I sama dengan 1, 2, 3. Desil adalah fraksil yang membagi seperangkat data menjadi 10 bagian yang nama. Desil DI sama dengan nilai yang ke I n plus 1 bagi 10. I sama dengan 1, 2, dan seterusnya. Persentil adalah fraktil yang membagi seperangkat data yang menjadi 100 bagian yang sama. Persentil PI nilai yang ke I n plus 1 per dibagi 100. I sama dengan 1, 2, seterusnya sampai ke 99. Menentukan ukuran statistika dengan Excel. Langkah-langkahnya: 1. Masukkan data pada rank A, kolom A per A20. Pilih menu data pada menu utama. Pilih data analisis. Pilih deskriptif statis pada kotak analisis tool, lalu klik OK. Ketika box dialog muncul pada kotak input rank, sorot pada sel A sampai dengan A12. Pada kotak output ranks, klik pada sel C2. Berikan tanda cek pada summary statistics, kemudian klik OK. Dan ini adalah contoh gambar dari aplikasi dengan Excel. Mendefinisikan variabel nilai pada variabel view. Yang pertama, langkah pertama yaitu 1. Definisikan variabel nilai pada variabel view. Yang kedua, ketik data pada data view. Yang ketiga, klik menu analis, pilih deskriptif, statistik, dan deskriptif. Yang keempat, masukkan variabel nilai pada kontak variabel. Yang kelima, klik tombol dan aktifkan ukuran statistik yang diperlukan dan klik continue, lalu OK. Yang di bawah itu adalah contoh-contoh definisi variabel nilai pada variabel view. Ini adalah contoh-contohnya. Cukup sekian penjelasan modul pertemuan 2 tentang notasi sigma dan dasar-dasar statistik. Terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.